Rekan-rekan, kita berbicara tentang komplikasi daripada diabetes. Kalau rekan-rekan yang memiliki keluarga diabetes, mungkin ini sebagai pengetahuan saja. Tapi bagi rekan-rekan teman-teman saya yang menderita diabetes, mungkin komplikasi ini sudah mulai dirasakan. Komplikasi yang paling sering dan paling banyak diderita adalah yang kita sebut dengan neuropati diabetik. Nah, gejala-gejalanya biasanya salah satunya misalnya mata kabur, telinga kita mulai pendengarannya berkurang, kemudian susah buang air besar, buang air kecil, kemudian gangguan libido seksual, yaitu ereksinya mulai mengalami masalah, dan paling sering itu di kaki, yaitu berupa rasa kebas, rasa nyeri, luka di kaki yang tidak pernah sembuh-sembuh. Nah, rekan-rekan yang sudah menderita penyakit ini, nontonlah video ini agar bisa mencari solusi ya. Mencari solusi, apakah komplikasi diabetes ini bisa diperbaiki sehingga pulih seperti semula atau tidak. Nah, sebelum kita berbicara yang lain lebih lanjut, mari kita bicara tentang diabetes. Diabetes sendiri adalah suatu penyakit atau kondisi yang disebabkan karena insulin dalam tubuh kita berkurang atau daya kerja insulinnya mulai bermasalah. Sehingga ditandai dengan peningkatan gula darah di satu sisi, tapi disertai dengan kerusakan organ-organ tubuh yang lain, termasuk salah satunya yang kita bicarakan hari ini, yaitu saraf tepi kita. Jadi neuropati diabetik itu disebabkan oleh apa? Yaitu disebabkan karena biasanya gula darah yang tinggi untuk jangka waktu yang lama itu akan merusak pembuluh darah. Nah, kerusakan pembuluh darah itulah yang mengakibatkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel saraf kita itu mulai menjadi masalah, terutama diderita oleh kaki kita. Walaupun sebenarnya neuropati diabetik tidak selalu di kaki, tapi sering diawali atau gejala paling awal itu adalah saraf-saraf pada kaki kita. Selain kaki apa? Biasanya itu sering kaki itu misalnya pada mata, kemudian pada saluran cerna ya, misalnya kembung, kemudian yang sering lagi susah buang air kecil, di mana kemampuan kontraksi daripada kandung kemihnya juga bermasalah. Tangan juga sering menderita seperti itu, walaupun paling sering adalah pada kaki. Nah, teman-teman yang memiliki resiko, siapa saja yang mudah mengalami komplikasi ini adalah satu adalah orang yang menderita diabetes cukup lama, mungkin tahunan 5 atau 6 tahun, sudah terkontrol cukup bagus, biasanya komplikasi ini juga bisa diderita. Yang kedua adalah diabetes yang gemuk. Jadi orang-orang yang diabetes mengalami overweight, berat badan, itu juga memiliki kan lebih besar untuk mengalami neuropati, atau teman-teman yang menderita diabetes tapi memiliki pandangan tentang penanganan gula yang selama ini keliru. Misalnya, rekan-rekan yang di awal menderita diabetes karena belum ada keluhan condong untuk mengabaikan gula darah yang tinggi. Jadi menganggap bahwa cukup hanya dengan mengatur diet saja karena belum ada keluhan, jadi tidak menggunakan pengobatan. Ini juga pandangan yang keliru. Atau memandang penggunaan obat-obat gula atau penggunaan insulin sekalipun itu berpandangan buruk buat ginjalnya, sehingga condong untuk tidak menggunakan obat-obat diabetik untuk mengendalikan gula darah. Nah, rekan-rekan ini yang faktor-faktor tadilah yang membuat banyak kita menderita komplikasi neuropati diabetik. Nah, gejala-gejala apa sih yang harus kita waspadai
Jika kita menderita diabetes dan kita sudah mengalami gangguan itu, misalnya daerah mata, biasanya mata itu mulai kabur, gangguan penglihatan, bahkan kalau sudah berlanjut bisa menimbulkan kebutaan. Pendengaran kita mulai bermasalah, kadang-kadang hanya keluhan kayak berdengung, nyeri pada telinga, sampai tuli. Kemudian saluran cerna kita juga mulai bermasalah, yaitu kita mudah mengalami kembung, makan sedikit kenyang, bahkan keluhan yang ekstrim adalah muntah-muntah. Bisa juga menyerang jantung. Nah, gangguan yang lain yang sering diderita adalah susah buang air kecil. Kenapa dihubungkan dengan susah buang air kecil? Biasanya kalau diabetes kita sudah sulit terkendali, itu saraf-saraf pada kandung kemih kita akan mulai bermasalah. Sehingga kandung kemih kita pada waktu terisi air kencing yang cukup banyak, dia susah sekali untuk berkontraksi. Sehingga seseorang harus dibantu dengan pemasangan kateter agar air kencingnya bisa keluar. Kemudian kaki kita mengalami kesemutan, kram, rasa tebal, bahkan timbul komplikasi berupa luka diabetik yang sangat suka sembuh. Dan komplikasi yang sering diderita tapi jarang diungkapkan adalah gangguan pada ereksi atau gangguan libido seksualnya. Itu juga sering diderita pada orang-orang yang mengalami diabetes, tapi karena condong untuk malu untuk menceritakan, sehingga komplikasi ini biasanya ditutup-tutupi. Nah, topik yang paling menarik, apakah diabetes komplikasi ini bisa dikembalikan atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Tetapi di sini butuh kesabaran. Nah, neuropati sendiri sebenarnya disebabkan kerusakan saraf. Karena apa? Karena pembuluh darahnya yang mengalami kerusakan. Jadi intinya untuk mengembalikan sarafnya, pembuluh darahnya harus dibuat sebagus mungkin. Nah, caranya mengembalikan pembuluh darah yang sudah rusak, tentu yang pertama adalah kendalikan gula darah. Jadi pandangan tentang obat gula bisa merusak ginjal itu harusnya sudah dihapus. Kemudian kita mengendalikan gula darah hingga capaian HbA1c-nya per 3 bulan diusahakan di bawah 7. Gula darah puasanya juga harus terkontrol, kemudian kolesterolnya juga harus terkontrol. Kemudian untuk mengatasi gangguan nyeri atau kebas, kita bisa memakai obat-obatan seperti misalnya anti kejang, seperti gabapentin atau pregabalin, atau kita menggunakan obat-obat antidepresan. Antidepresan itu seperti misalnya duloxetine atau amitriptilin. Nah, inilah obat-obat yang sering digunakan dokter untuk mengatasi gangguan nyeri atau kebas yang diderita pada diabetes. Jadi rekan-rekan yang menderita gangguan neuropati diabetik masih bisa sembuh, masih bisa kembali, kuncinya cuma 2, yaitu kendalikan gula darah dan gunakan obat-obat yang bisa mengatasi gejala daripada neuropati. Demikian, bye.